Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Istilah karma berasal dari ajaran agama Buddha dan Hindu. Arti sederhana dari karma adalah sebagai perbuatan yang dilakukan akan memiliki akibat pada pelaku di masa selanjutnya. Tindakan buruk saat ini akan berakibat keburukan di masa datang. Perilaku baik akan berakibat kebaikan. Dalam kitab Abhidhamma dikatakan bahwa setiap impresi rasa, yakni seluruh perilaku manusia, dapat dianggap sebagai akibat dari karma. Dalam doktrin ini, apabila seseorang terlahir sebagai orang miskin, maka itu terjadi karena akibat perilaku orang tersebut pada kehidupan sebelumnya. Itu artinya, kehidupan manusia di dunia itu bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kehidupan sekarang adalah akibat dari kehidupan sebelumnya dan akan berdampak pada kehidupan masa datang. Jadi doktrin karma dalam agama Buddha adalah yang pertama, adanya hukum sebab akibat dan itu terjadi di dunia. Yang kedua, adanya reinkarnasi, yakni bahwa kehidupan saat ini adalah titisan kehidupan masa lalu dan akan menitis pada kehidupan orang lain di masa datang. Pandangan Islam tentang karma. Islam juga mengenal doktrin sebab akibat, bahwa perbuatan baik akan berakibat baik dan perilaku buruk akan berakibat buruk. Akibat dari perbuatan manusia terkadang akan dirasakan di dunia ini saat kita masih hidup. Ini mirip dengan karma. Dalam Al-Quran Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dalam firman Allah yang lain, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Namun, mayoritas balasan dari tindakan kita akan terjadi di akhirat pada kehidupan setelah mati, tepatnya setelah kiamat tiba. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. Oleh karena itu, dalam Islam orang jahat bisa saja memiliki kehidupan yang tenang di dunia bersama anak dan istrinya. Namun, jelas ia akan mendapat hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Perilaku yang baik di dunia akan mendapat pahala yang setimpal di akhirat. Tindakan jahat dan buruk di dunia akan berakibat hukuman yang setimpal di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Hukuman karma dalam Buddha juga berkaitan dengan reinkarnasi atau penitisan kehidupan seseorang yang sudah mati pada orang lain yang masih hidup.
Artinya, nasib yang dialami saat ini sebagai akibat dari kehidupan orang lain di masa lalu dan perilaku sekarang akan berakibat pada kehidupan orang lain selanjutnya. Dalam Islam, reinkarnasi tidak dikenal. Manusia hidup di dunia hanya sekali dan setiap orang bertanggung jawab dan memikul akibat dari apa yang dilakukan sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 41. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.